Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirin wa alim para ulama yang senantiasa berdoa. Yang dihormati Camat Kebon atau yang mewakili Bapak Kasih PMD Bapak Husein, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Bapak Hasib, pendamping lokal desa Bapak Mahbub dan Pak Arif, yang kami hormati Kepala Desa Kenceng Bapak Nurhuda, yang kami hormati anggota Ketua BPD Bapak Muhammad Taufan Saharanaha beserta jajarannya, yang kami hormati segenap tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya pada siang hari ini kita akan melaksanakan musyawarah pembentukan pengurus BUMDes Dewananda Desa Kerenceng, Kecamatan Kebon, Kabupaten Kediri. Untuk acara pertama yaitu sambutan. Yang pertama dari Bapak Kepala Desa Bapak Nurhuda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bermanfaat para alim, kiai sepuh Desa Kerenceng yang saya hormati. Kemudian kalian pun Bapak Kasih PMD Bapak Muhammad Husein, yang akan saya hormati Bapak Pendamping Desa Bapak Asih, Bapak Super, Uki Pak Sekobi, yang akan saya hormati. Kemudian kajian itu Bapak Ketua BPD Bapak Sarah, Uki beserta anggota akan saya hormati. Uki teman-teman para bapak, para mas-mas perangkat Desa Kerenceng akan saya hormati. Kemudian para bapak ibu yang sami rawuh wonten dari Desa Kerenceng iki ingkang mawa hormati. Saperipun matur iki muka bima dari tengah cemawon ini proses acara ini serah terima BUMDes kalau pembentukan ketua BUMDes, pengurus BUMDes Enggal. Mugi-mugi dengan kepengurusan BUMDes Enggal, BUMDes Kerenceng ini saged bertambah maju, saged bertambah jadi BUMDes saged berjalan dan saged lebih baik. Itulah nuwun kali pengurus kami dan kali menawi wonten napa mungkin kesulitan wonten
nopo-nopo mawon ingkang perlu minta bantuan dari panjenengan nggih kula suwun disiap membantu kersane mungkin berjalan dengan baik, boten kesalahan-kesalahan, boten pantu-pantuan mungkin disini boten rasa nopo-nopo terus sih kersane sami melampah ingkang sekeco kata pengunjungnya saged lebih dikenal saya ulang tersebut ini mekaten mawon ing kula niki wonten napa wonten aran-aran saking kecamatan ugi saking Bapak Bupati saking kula mekaten mawon dadi wonten kirangan kula masuk kula nuwun pangapunten ingkang sak kadang-kadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu arahan dari Bapak Kasih BMU Kecamatan Betul Bapak Husen dilakukan arahan dari pengantin desa Bapak Ahmad Kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati desa Ketua Bumdes di Rendana Desa Kerenceng, teman-teman pendamping desa serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini dalam rangka pembentukan pengurus Bumdes Dewandana Desa Kerenceng. Perlu Bapak Ibu ketahui, langsung saja kita cuma dari ngajin mawon karena ini waktunya sudah siang. Nanti kalau misalnya kegiatan ini selesai sampai lebih dari jam 12, berarti Pak Kadis wajib menyiapkan makan siang ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih dari jam 12 Pak Kadis wajib menyiapkan makan siang. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan pembentukan pengurus ini, karena di Desa Kerenceng ini masih statusnya masih ada yang namanya Bumdes dan pengurusnya masih ada, berarti ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Artinya ada beberapa tahapan terkait dengan perubahan kepengurusan Bumdes. Yang pertama ada laporan pertanggungjawaban dari Bumdes lama kepada desa gitu, ataupun BPD, mulai dari pengelolaan dan sebagainya, karena tujuan adanya Bumdes ini adalah untuk menambah PAD desa, gitu. Jadi desa di sini juga punya hak untuk memberikan suntikan modal, penyertaan modal untuk Bumdes
Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu BUMDes dalam pengelolaan. Tujuannya untuk menambah pemasukan aset desa, yaitu PAD, pendapatan asli desa dari BUMDes. Nah, ini juga harus harus disampaikan oleh ketua BUMDes lama. Nanti setelah sudah ada pertanggungjawaban dari BUMDes lama, itu disampaikan di forum. Nanti setelah disepakati dan disetujui oleh semua forum dan menerima hasil laporan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes lama, diterima dan nanti dibentuk baru kepengurusan BUMDes selanjutnya. Jadi nanti ada pengurus dimisioner karena ketua BUMDes lama sudah selesai dan berhenti, maka harus ada yang namanya pengurus BUMDes dimisioner sebelum ditetapkan menjadi pengurus BUMDes definitif. Jadi di sini juga harus dalam pembentukan BUMDes ini juga harus disepakati bersama dengan teman-teman BPD, karena di sini BPD sebagai mitra kerja dari desa. Kalau di DPR itu ya, kalau di pemerintahan sama dengan DPR ya, ngawasi maksudnya, ngawasi dan memberikan masukan yang positif kepada desa, bagaimana desa Krenjing ini bisa lebih baik lagi. Jadi antara BPD dan Kades ini tidak ada yang namanya AGC-kan, jadi harus bersinergi, sama-sama ingin membangun desa Krenjing ini menjadi desa yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi mekanisme-mekanisme terkait dengan pembentukan pengurus BUMDes ini harus dilalui. Jadi saya mau tanya dulu sama Sekdes, PLT Sekdesnya, ini juga harus disiapkan yang namanya ada ART Mas Sibir. ART tujuannya untuk bagaimana kegiatan BUMDes ini tidak keluar dari yang namanya real. Misalnya keluar dari real berarti nanti ada kecelakaan. Sama halnya dengan kereta api itu lewat jalur rel, misalnya titik berarti kecelakaan. Jadi harus sesuai dengan real yang nantinya disepakati bersama. Bagaimana kepengurusan BUMDes ke depannya seperti harapannya Pak Kades tadi, dengan kepengurusan BUMDes yang baru nanti ini memberikan kontribusi positif untuk pendapatan desa. Jadi yang namanya kegiatan usaha ini kan tidak memberikan penekanan terkait dengan bagaimana usaha ini rugi, tapi bagaimana penekanannya itu usaha ini bisa untung. Misalnya rugi nyambung untuk duit ke usaha, gitu. Tapi misalnya kegiatan ini tujuannya untuk mencari profit atau keuntungan, yang pasti dalam manajemen pengelolaan BUMDes ini bisa ditoto. Jadi harus, kalau saya harapan kami ke depannya untuk kegiatan BUMDes itu setiap bulan itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Jadi kegiatan di BUMDes dalam 1 bulan itu apa saja, untuk opo, terus untuk operasionalnya berapa, nanti dilaporkan. Jadi laporannya itu relatif. Jadi setiap bulan harus ada laporan. Nanti akumulasi 1 tahun merupakan laporan pertanggungjawaban dalam 1 tahun anggaran. Harus melaporkan kepada kepala desa, nanti juga kepada ketua BPD, nanti biar tahu. Jadi asas keterbukaan antar lembaga desa ini terlaksana. Kalau misalnya tidak ada keterbukaan antara kepala desa, BPD dan pengelola usaha lainnya, saya kira nanti akan muncul yang namanya kecurigaan-kecurigaan. Jadi harapan kami harus ada keterbukaan semua stakeholder atau semua komponen yang ada di desa Krenjing. Jadi nanti untuk masalah teknis dan sebagainya nanti biar disampaikan oleh pendamping desa. Nanti ada beberapa aturannya juga terkait dengan mekanisme itu. Jadi semua ada dasarnya, tidak serta-merta kita langsung ujuk-ujuk langsung membentuk pengurus.
yang bentuk pengurus itu kan berarti kan belum ada ya. Tapi harus ada yang namanya regenerasi, ada perubahan kepengurusan, struktur kepengurusannya. Kenapa ada perubahan? Karena ada hasil evaluasi. Misalnya Mas Iqbal misalnya selama jadi ketua BUMDes misalnya sudah memberikan kontribusi yang baik, tapi hasil evaluasi kepala desa biar Mas Iqbal itu fokus di kewilayahan, akhirnya diganti oleh orang lain. Bukan berarti Mas Iqbal dalam kepengurusan selama menjadi ketua BUMDes itu tidak baik. Jadi tujuannya Pak Kades ini Mas Iqbal itu berfokus di kewilayahan, karena Mas Iqbal kan posisinya kan sebagai kepala dusun ya. Jadi biar fokus di kepala dusun. Jadi bukan berarti Pak Kades ini mengganti Mas Iqbal ini karena ada tendensi apa, enggak. Karena ada tugas lain, yaitu sebagai kepala wilayah yang ada di dusun Krenjeng ya. Jadi Peliringan, dusun Peliringan. Jadi biar Mas Iqbal ini fokus, dan nanti harapannya Pak Kades pokok pengurusan yang baru ini juga harus lebih larinya itu lebih kencang lah. Bagaimana bisa membuat desa Krenjeng ini terkenal. Jadi harus ada brand-brand yang dijual kepada warga masyarakat, terutama lewat media sosial. Karena kalau kita berbicara wisata saja ini sebuah dua ya. Tapi kita kadang kan terpengaruh oleh medsos kan ya. Di YouTube wis apik gak karu-karuan, tapi setelah diparani walah ning kepung ibuannya. Sama halnya ketika kami studi tiru ya ke Malang, di situ ada yang namanya wisata Bonpring Mas Hasid ya. Dulu kita datang ke sana melihat referensinya di YouTube ataupun di Instagram, apik luar biasa, bagus. Tapi setelah saya datang ke sana bersama Mas Hasid dan tim, Mas Bobi juga ikut, ternyata ya barongan alas mengkepung banyak. Berarti kita kan korban medsos ya. Makanya yang perlu dibangun dalam berwisata itu adalah media sosialnya. Sama halnya dengan Keling. Di Kecamatan Kepung itu yang dikenal di Jawa Timur itu adalah wisata Keling. Karena apa? Mereka sering mengupdate yang namanya informasi terkait dengan desa wisata Keling. Di up sedemikian rupa, terus followernya banyak, akhirnya banyak wisatawan itu tertarik, penasaran. Saya mingling kan opo tuh. Ternyata setelah datang ke sana, ada tiba iwak ini. Nah iya, sing itu era tahun moro. Tapi sampai dikenal ke luar negeri, saya tak gumuni ya. Karena sekarang informasi itu tidak menunggu lagi waktu. Tapi informasi itu tiap detik kita bisa melihat, karena informasi sudah kita genggam. Kita tinggal buka HP, selama HP-nya itu ada datanya, paketnya. Misalnya gini paketnya sih leren golek wifi gratisan. Itu ngopi ya kan. Terus akhirnya belum wisata yang ada di Kecamatan Kepung di sini api. Jadi yang perlu dibangun itu adalah peran media sosialnya. Karena menjual produk itu sekarang semuanya lewat media sosial, murah meriah, cukup biaya wifi gratisan, kita sudah dapat income atau pemasukan untuk usaha apapun. Sama halnya ketika kita jualan jajan seperti ini, dikemas begitu baik, begitu bagus, akhirnya banyak yang pesen, tertarik, penasaran. Ibaratnya isinya di jero menterimu. Halo Pak Kades ini. Iki kalau sampai jam 12 Pak Kades. Itu sampai. Nah, iki apik iki jajan iki. Nah, iya. Krenjeng pusatnya UMKM. Jadi banyak UMKM yang aktif itu di Desa Krenjeng. Dengan ditandainya tiap-tiap rumah itu ditulis UMKM A, UMKM B. Jadi itu menunjukkan bahwa di Desa Krenjeng itu ada usaha dan pembinaan usahanya juga luar biasa. Dan UMKM di Desa Krenjeng itu kompak. Setiap ada kegiatan di kabupaten, mesti yang menjadi sasaran itu adalah UMKM dari Desa Krenjeng. Soalnya gampangan, enak, manut gitu. Tapi kadang
Pak aku gak biayanya keluar ini, Pak Kades siap dong. Ya mungkin itu harapan kami nanti ke depannya BUMDes Desa Kerenjeng ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pendapatan asli desanya, juga memberikan image yang baik khususnya Desa Kerenjeng dari segi wisatanya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi manajemen yang ada di desa wisatanya, bisa lebih baik lagi, bukan berarti sekarang tidak baik karena mungkin ada sekarang musim paceklik ya, musim paceklik panenannya menerima tebutak, terus sekarang ya Lombok ya lumayan larang petaninya ya, makanya sekarang banyak warung sate itu untuk sepi soalnya panenannya gak ada. Jadi mudah-mudahan tahun ini wisata yang ada di wilayah Kecamatan Lekung khususnya Desa Kerenjeng bisa ramai lagi, tergantung bagaimana kita menjual brand yang ada di wisata Desa Kerenjeng. Jadi misalnya di foto manui, manu api, akeh, manu nih manui kan labut kan akeh kan. Kok mikiri kok langsung roh. Jadi mungkin itu saja, nanti beberapa hal nanti disampaikan oleh Mas Hasib terkait dengan Pak Hasib untuk langsung nanti ke Mas Iqbal. Kak kesusun itu kan Mas Iqbal? Santai. Oh iya, nanti terkait dengan SOP, ADRT, inovasi, modal dan sebagainya nanti disampaikan sama pendamping setelah selesai Mas Iqbal menyampaikan hasil pertanggungjawabannya Mas Iqbal ya. Jadi asas keterbukaan itu penting, jadi biar tidak muncul yang namanya kecurigaan. Jadi kok kayak dihasilin kok G, nah misalnya muncul G, waduh itu bahaya. Jadi mungkin itu saja dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada tambahan nanti yang perlu saya sampaikan ya tak sampaikan. Jadi mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menjadi acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes Dewandana. Nanti sekaligus dimohon setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban sekaligus menyatakan pendemisioneran diri. Jadi nanti setelah itu biar bisa dibentuk untuk pengurus baru. Pada Bapak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah tumat ngajeng kersane boten lewat jam 12. Nggih. Saya mulai laporan pertanggungjawaban BUMDes Dewandana Desa Kerenjeng. Niki semua laporan BUMDes Dewandana ini mulai pada 17 Agustus 2021. BUMDes berdiri 04 Desember 2019. Antara kekosongan itu kami dibantu oleh Pemdes Kerenjeng. Jadi selama proses sekitar 2 tahun antara 2019 sampai 2021 itu kami dibantu oleh Pemdes Kerenjeng. Meskipun demikian, tapi aset-aset BUMDes saya data dari tahun 2019. Sebenarnya rancangan BUMDes ini 2017. Tapi ada bencana alam akhirnya mundur di tahun 2019. Yang pertama aset tahun 2019, pembebasan lahan rest area yang awalnya lahan kas desa, restorasi sumber air dan akses menuju wisata serta menjalin kerjasama investor. Di situ dibentuk investor kolam dan investor karaoke keluarga. Investor kolam itu meliputi dari Pak Nur Said, Pak Siswo Yono, Bu Eli Mawarni dan Pak Haji Sumari. Itu kolam. Kalau yang karaoke keluarga itu Pak Wibowo. Itu tahun 2019.
Kalau aset tahun 2020, pada tahun 2020 pembangunan wisata oleh Pemdes Krenceng meliputi pembangunan pendopo dan rabat lahan parkir. Pembangunan lainnya berupa pembangunan pribadi atau istilahnya saya nggak tahu nggih. Ini pembangunan oleh Bapak Sumari meliputi kamar mandi, sumur bor, gazebo, parkir sepeda, lapak barat dan pengadaan bunga. Bunga itu di jalan-jalan. Belum, musola tahun 2021. Nggih. Niki kalau tahun 2020 meliputi kamar mandi, sumur bor, gazebo yang pring, parkir sepeda, lapak barat dan pengadaan bunga. Lapak barat, jadi lapak timur belum ada. Terus bunga-bunga di samping lapak barat. Lanjut aset tahun 2021, ini bulan Januari sampai Agustus, ini kami belum mengelola. Pada tahun itu pernyataan modal dari BKK, kami dapat bantuan dari Jawa Timur, COVID, judulnya itu COVID, saya lupa, panjang sekali. Pembangunan lainnya berupa pembangunan pribadi, yang pribadi atau apa saya nggak tahu. Ada pembangunan itu berupa musola, itu tahun 2021, pagar rest area yang lebih luas, pos jaga depan, taman santai nggih. Awalnya kan dikit di depan, terus kemudian melebar ke belakang. Lapak timur dan pengadaan bunga hias yang di tengah. Itu bunganya dari Bu Intini. Terus setelah itu pada bulan Agustus sampai seterusnya, ini yang mengelola BUMDes, termasuk dana BKK itu pengelola BUMDes. Ini saya bacakan parkir dari awal yang diserahkan saya kan 2021, dari 2019 sampai 2021 Agustus itu parkiran 986.000. Itu bagi hasil sistemnya, jadi parkirnya berapa bagi hasil sama tukang parkir. Tukang parkir di sini Pak Tulus sama Pak Narko. Terus kemudian sewa lapak dari awal 768.000. Kalau lapaknya itu kalau rame 5.000, kalau enggak rame pada saat itu mboten bayar. Mboten tiang-tiang. Jadi sistem kekeluargaan masih belum dibentuk MOU, sementing jalan dhisik. Terus dana BKK 75 dulu sudah disosialisasikan. Sudah salah satunya kami membangun cat jalan lapak biota laut di bawah 1.680, gawang gapura Jepang niku taman niku 1.200.000, paralon dan talang itu yang bentuk polkan-polkan dulu bagus ya, sekarang mangkrak itu 1.400.000. Gembok dan kotak ini dulu ada di bawah dikasih gembok, pengen apa kejeding, pengen mlebu taman itu ada. Sekarang nggak ada. Gantungan bentuk kecil, terus paku cetak kawat dan cat 500.000. Mungkin dibacakan buahnya ya. Ini nama ya. Niki kalau orang jelas makin bisa menghubungi saya. Niki setiap bulan saya catat. Jadi awal saya menjadi BUMDes saya catat. Beli martabor saya catat, pompa galon, beli es krim, pelatihan SDM dan lain sebagainya. Laporan keuangan intinya pada saat ini uangnya terkumpul 1.650.000. Pada saat ini terkumpul segitu, tapi untuk tanggal 20 wayang bayar wifi PK atau server. Listriknya alhamdulillah sampun 3.750.000. Jadi sisanya sekitar Pak Roni berarti. Tapi untuk 1.600.000 sekian itu uangnya masih di uangnya kolam. Soalnya waktunya bayar kolam nunggak 2 bulan. Bagusnya mungkin yang metro tenggelam. Soalnya dulu kolam waktu listrik itu tumut Pak Bowo awal-awal. Pak Bowo, rumahnya Pak Bowo. Terus kemudian kami mengadakan listrik, akhirnya nunut kami beserta wifi-nya. Wifi 350.000,
Terus listrik 300.000 per bulan. Di sini kami juga mencatat laporan kegiatan setiap bulan. Ini dulu waktu awal-awal kami kerja bakti itu 2 minggu sekali, lambat laun 1 bulan sekali. Tahun sekarang lama sekali. Kemajuan. Alhamdulillah untuk prestasi kami untuk tahun kemarin bekerja sama dengan Kampung KB mendapat juara 1 se-Kabupaten Kediri dan mendapat juara 2 se-Jawa Timur untuk tahun kemarin. Alhamdulillah. Gitu. Ada uang berapa Mbak Emi kemarin? Hadiahnya cuma uang pembinaan, tapi untuk kegiatan itu min Pak. Untuk buat dekorasi dan sebagainya min. Yang penting kami Oke, mungkin itu laporan biar tidak terlalu lama. Kalau lebih jelasnya bisa menghubungi kami nanti di belakang. Di sini sudah saya catat. Mungkin untuk bulan ini belum saya catat karena belum selesai karena bayarnya belum. Itu kalau struktur pengurusan, yang pertama inspektur itu kepala desa yang menjabat, terus kemudian direktur saya sendiri, untuk sekretaris Bu Diah Isma Maulidah dari Krenceng, bendahara Nurroni dari Krenceng, kepala unit wisata Muhammad Isa Ansori dari Keringan, kepala unit UMKM dari Mbak Eni Jati. Terus kemudian dulu ada unit online itu Mbak Elmania Maikasari dari Keringan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mewakili segenap pengurus BUMDes Dewan Dana Desa Krenceng pada hari Kamis tanggal 16 November jam 11.45 WIB kami menyatakan demisioner. Biasanya tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Iqbal selaku Ketua BUMDes Dewan Dana Demisioner. Selanjutnya adalah pembentukan pengurus baru untuk untuk BUMDes Dewan Dana. Informasi saja, hari ini kita hanya untuk membentuk pengurus yang inti, yaitu sekretaris, bendahara, dan ketuanya saja. Untuk nanti unit-unitnya nanti diserahkan langsung kepada pengurus baru untuk membentuk sesuai dengan keinginan dari pengurus yang baru. Dan nanti draft ADART sudah saya siapkan, nanti monggo setelah ini bisa saya cetakkan, bisa ditelaah lagi untuk pengurus baru. Nanti ada yang kurang, ada yang ditambah atau bagaimana ya. Jadi hari ini hanya membentuk pengurus intinya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kepada Bapak Ketua BPD, Bapak Taufan Saharamaha, kami persilakan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kadin Kecamatan Tulung, Pak Pendamping Desa, Pak Lurah, Pak Iqbal, Ketua BUMDes, seluruh kita dan ada. Langsung saja hari ini kita
juga akan membentuk susunan panitia, susunan kepengurusan BUMDes Diwajana yang sebelumnya sudah melalui rapat yang alot. Jadi hari ini sepertinya tidak saya hanya membacakan hasilnya, karena kemarin dia sudah rapat intern dengan Pak Iqbal juga, dengan Pak Ura dan juga seluruh anggota BPD dan pengurus yang lain. Jadi itu nih, kemungkinan ini saya kalau ada salah mau dikoreksi. Ini ketuanya kemarin kita sepakati Mbak Nanis dari Jati, terus bendaharanya Mas Riza dari Karangan nih, dan sekretarisnya dan Mas Niko dari Kabupaten. Jadi yang perwakilan berbeda dan kita ambil dari kalangan taruna supaya lagi pembentukan seksi-seksinya mereka bisa melibatkan keaktifan dari kalangan tarunanya dalam masing-masing. Oke. Dari nama-nama itu berjata bagaimana nih Bapak-bapak yang ada? Setuju? Siap loh. Mungkin keluarga loh ini. Baca loh. Waktu. Gimana? Pengurus yang baru saya sebut lagi Mbak Nani, Mas Rija, sama Mas Niko. Kita bacakan Fatihah biar barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Demikian acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditulis di nama lengkapnya kalau betul semerap soalnya nanti saya kosongkan. Monggo perwakilan peserta 1 bisa maju. Mbak Eni, monggo kenapa? Mbak Eni aja perwakilannya masyarakatnya. Selanjutnya ini ada pengarahan sedikit dari Bapak Kami untuk pengurus BUMDes yang baru pada Bapak Pak Asim dan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Camat, hari ini diwakili Pak Dosen KSPRD, Bapak Kepala Desa Ganjeng, Pak Juga, beserta seluruh jajaran perangkat desa Ganjeng, dan Bapak Ketua BPD, beserta perwakilan anggota seluruh lembaga desa Ganjeng dan teman-teman dari BPD, kemudian pengurus BUMDes masa khidmat tahun 2000 berapa saya lupa sampai tahun sekarang ini, dan kami ucapkan selamat kepada pengurus BUMDes baru. Ibu atau Pak Bu, ibu kali masih. Alhamdulillah. Pokoknya dari ngajeng langsung awal bisa bersih. Ini lebih bahasakan BUMDes ini ibarat orang kita itu memperjuangkan sesuatu hal, hampir kita tidak bisa memastikan rencana itu bisa berhasil atau tidak. Itu adalah komitmen kita bersama. Artinya ada tugas yang mengemban dan pandangan ini yang sangat luar biasa, dan sampai bagaimana membawa BUMDes ini, pertanyaannya begitu. Dikembalikan kepada pengurus bahwa proses itulah nanti dengan akan berpegang teguh kepada sebuah aturan yang dinaungi oleh desa. Dan ini kalau tak serius ini, dan kalau serius sekitar 10 menit, nanti lingkungannya hanya sebatas
arahnya benar. Bapak Ibu, matur nuwun Mas Iqbal, sedikit gambaran bahwa Suro mersani kerenceng itu siang itu boten enten kegiatan bukti. Akhirnya berjalan dengan baik pasca adanya acara PBD Program Inovasi Desa tahun 2018. Dari era itu awal mungkin ada yang masih ingat bahwa yang diajukan dulu BUMDes keunggulan desa Krenceng ini nopo, mungkin Pak Bupati kasih kemutan ya musren bak itu loro ping 3 ping pinten kok kelimutan nganggarno 400 juta niku gak kanggo nggih. Terus nganggarno malih 200 berapa nih mboten kanggo. Karena apa? Ketidakberanian eksekusi kegiatan tersebut, sehingga pengurus BUMDes pun juga masih belum muncul, masih baru dari lahir. Di ngalami itu bertahun juta dulu. Akhirnya memberanikan diri, wah ini potensi apik rumput-rumput untuk idul Pak. Itu pulau oleh sumber Mas Arif itu Kak Kades kali dari kami kocok-kocok dan Mbak Sumari beberapa sejarah di situ kesana itu temunya wakil ya. Mari dari air kita apa matun mereka bingung boleh latani temu itu gede-gede seuwalam luar biasa. Tasik kemutan jenengan patosi YouTube Mbak Sumber itu di alas roban kurungan yang koyok lagi kasih pun itu. Pertama itulah muncul program inovasi wes iki gak apa wisata. Akhirnya dari situlah berangkat yang namanya ada titik tertentu desa Krenceng menentukan wisata sebagai unitnya BUMDes gitu. Bukan BUMDesnya di wisata, tapi wisata itu salah satu unitnya. Mas Udan itu di derek lahir di masalah komputer terus Mas Haris di derek Pak Kades di penting gitu macamnya. Jadi cerita sedikit banyak itu yang membuat bagaimana komitmen dari pengurus BUMDes itu nanti akhirnya lah terbentuk. Dari lucunya Krenceng itu omae enek, tempatnya enek, pengurusnya gak enek, Krenceng enggak. Aneh banget sih. Bentuk itu setelah berjalan dulu baru dibentuk pengurus BUMDes. Lah itu dan enek pengurusnya gak enek gawe. Nah, luar biasa, seneng mau tahu itu. Akhirnya terbentuklah BUMDes tahun itu kan 2019 lah baru lahirnya Mas Iqbal untuk mau tahu bagaimana caranya merubah dulu sumber materi itu. Akhirnya saat ini ada kolam, ada begini sampai terus seperti itu. Akhirnya lah dikenal berbagai masyarakat sehingga kita tahu tempat tersebut menjadi tempat yang tempat penak tiga istirahat, terus bahasannya juga wisata. Dari situlah komitmennya dari pengurus. Saya bolak-balik ngomong Mas, ojo untuk bayaran. Iya, kemudian Mas amanah yang diberikan kepada pengurus baru. Nah, jadi kalau ini ke pengurus baru, bagaimana jenengan membawa BUMDes ini jaya, BUMDes ini berjalan dengan baik. Ketika posisi sama dikasih modal, beli sama kelola. Lek sama pengen bayaran aja itu bener kelolalah dengan baik, kembangkan dengan baik. Terus urusan bayaran, urusan khidmat bagaimana saya berkecimpung dunia itu sementara diniati ya ibadah dulu. Sementara tapi ada sih tak ngomong titik-titik ya masa ibadah dong. Ya kesal. Maksudnya gini, jangan berorientasi saya harus mendapatkan sesuatu dari hal tersebut, tapi belajar bagaimana dengan modal yang minim, aset yang ada, tempat yang ada itu kita kembangkan, yang akhirnya nanti membawa penghasilan atau pendapatan. Nah besok PRT seperti itu lah. PIC-nya BUMDes di kecamatan kebetulan gue langsung pulau Biamba, kalau pendapatnya di Krenceng nanti Mas Bob. Jadi apapun termasuk tupoksi, SOP, ADART dan lain sebagainya yang jenengan pegang itu nanti akan menjadi sebuah penghakiman bagi jenengan sampai menentukan besarannya honor, besarannya kegiatan, besarannya sewa lapak, besarannya aturan siapa yang masuk di situ, bagaimana itu diatur semuanya. Dan itu jenengan harus pelajari dulu, dipahami dulu SOP sebagai tupoksi,
pengurus BUMDes, ketua tanggung jawab opo, sekretaris tanggung jawab opo, bendahara tanggung jawab opo. Barulah mengajari nanti ke unitnya. Nah, setelah itu apa? Berarti ketika jenengan diamani hal tersebut, ini ayo dikembangkan. Cara menurut saya kalau bandingnya kalau ada simpan pinjam perempuan, Pak. Bukan utangan ke rumah apa kok? Itu masih simpanan Perempuan itu dipinjamkan. Masalah piutang modal simpan pinjam nih, kira Pak ya. Lah itu sebenarnya modalnya udah 100 juta. Tapi bagaimana sampai akhir praktika 1 Desember ini bisa berkembang? Iya caranya. Yuk kudu dikulirno, yuk kudu diutangno bentuk bunga atau selisih. Ya memang begitu. Kalau tidak begitu, duit mandek tok gak bergerak, jelas tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, hal sama seperti itu dengan ini kan besok kalau tak usah langsung di awal-awal nanti atau mungkin tahun 2024 besok minimal disuntik modal lah sedikit. Ben konco-konco BUMDes ini juga melok mikir apa duit ini kira-kira. Belajar inovasi, belajar ilmu marketingnya di apa sih dikembangkan atau dicarilah caranya bagaimana. Jadi sekolah musik ada urus BUMDes ini sabarnya apa kan sudah berpengalaman di situ atau sementara belum. Nah ini bapak ini di sekolahnya Pak. Bagaimana cara menyekolahkan? Ajak ke tempat BUMDes yang dianggap sudah berjalan dan sudah ada baik secara administrasi atau wujudnya. Tapi ya jangan aku di sekolah memang ada sempat aku yo berjalan gitu. Maksudnya anggarannya insya Allah tahun 2024 ya itu kan ya. Terus kalau saya ada anggaran yang standar 5 juta sampai 10 juta nanti aku mau bejak lausan kalau belum. Belum ini cuma dari kamu juga atur. Nah, ya. Jadi posisinya nopo kita akan menjemput ilmu di sana ketika kita datang. Sama kita sama saya ceritakan tadi. Ya Allah kebun di sana ya. Lah aku saya di orang-orang ternyata kemasannya Pak yang bagus itu. Tapi kalau ditangani foto rasanya. Sama apa jenis? Ya wes jajanan yang bagaimana kemasannya apik kan udah dengan mau. Tapi belum tentu yang kemasannya jelek itu tidak enak. Jadi kemasan yang bagus tidak menjamin rasanya, tapi kemasan yang tidak bagus ya belum tentu isinya tidak enak. Maksudnya begitu lah. Ternyata orang akan melihat ternyata dari trennya. 80% survei dari literasi yang kita baca, yang kita pelajari, kamu tentang buku ya. Kalau buku apa orang mesti tertarik. Makanya angle memancing wapi itu konten serbaruan kan sinar sinar matahari ini so pagi-pagi itu ngetrok. Bajunya wapi hijau, nggak ke sana. Alhamdulillah. Dong print baju itu kena diserokin sampai terus untuk mau truk banget. Jadi memang betul itu framingnya seperti itu. Lepas betul bajunya kalau lagi kuning, aduh tak boleh. Masalah kuning iso ini. Lalu terus, cuman bagaimana PR kita, piye sih kayak ada sajian ragil gitu. Emas saya dulu dipijin gitu. Lagi kayak cari ilmu bareng-bareng. Apa kalau di gaya-gaya Pak Sami? Piye caranya ya? Piye caranya ya dikenal orang? Salah satunya tadi adalah medsosnya harus jalan. Bisa aku tahu dengerin video Mas Iqbal tentang enak sungai, enak apa itu Mas ya? Ya berpisah itu cok. Tapi sudah ada apa FB, ada IG lah itu tolong dilanjutkan. Ini nanti Mas Iqbal ya langsung celuk gua dulu coba. Tolong ngomong-ngomong tetap di arah gitu, tapi tetap di terus gak diurui. Oh betul, mari ngomong sebar harus hilang bolanya omang ya. Tetap harus bersinergi, ya pengurus baru tetap ke Mas Iqbal juga bagaimana sejarahnya dulu seperti apa, bagaimana untuk mengembangkannya bagaimana gitu.
Kemudian dari ilmu marketing yang jenengan dapatkan nanti itu akan jenengan kemas di lagu-lagu seperti apa? Apa kita sewakan sebagai mungkin tempat untuk outbound? Oleh tempat outbound butuh apa sih? Ya butuh alat outbound. Ya nek tali, nek joplangan, nek sing kepuk-kepukan gitu Pak. Nek sing tambang-tambang besar lah. Itu salah satu inovasinya begitu. Pak Pane bakulnya kurang akeh Pak. Cara-cara dibangun lapaknya 100 lapaknya ya Pak. Ya semisal yang namanya inovasi kan berarti ada sesuatu hal yang ditancapkan di situ bagaimana menarik pengunjung. Kalau hanya setelah bangun di era itu sudah saat ini katakanlah Mas Iqbal eranya sekarang tidak ada pembaruan sama sekali, tidak ada inovasi, ya pengunjungnya betina ya itu karena Mas Karsi terus. Ya artinya apa? Tidak ada inovasi. Nah, ayo ini Mbak Sinen lali Mbak Eni, Mas, ya, jenengan yang sudah lama di situ, piye caranya di situ itu? Ayo, wong-wong ketika di situ itu ditakoki kan ya oleh. Kira-kira apa enake deh suasana ngene iki opo ya angle yang pas itu? Saya karaoke nah. Saat joki masih pengen karaoke. Sudah buka? Oh, siap benar. Lah posisi itulah maksud saya apa jenengan juga punya apa gambaran. Oh Pak, aku tak pengen studi tiru dek wilayah daerah Jogja misalnya. Gak apa-apa sih semi sumber begitu aja karena apa jenengan akan punya inspirasi kalau jenengan pasti akan melihat hal yang baru. Bukan berarti harus datang, enggak, cukup browsing nggak apa-apa. Oh BUMDes kono itu gini, oh BUMDes kono ya lah. Nanti jenengan akan tergabung dalam grup BUMDes baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Syukur-syukur ketika ada event provinsi, sampean akan melihat menu-menu BUMDes apa saja yang ada di dalam. Nah Kabupaten Kediri, BUMDes atau desa wisata atau wisata yang ada di desa yang paling baik desa mana Pak? Desa mana? Anugerah desa wisata kemarin itu desa Sempu. Desa Sempu mana? Nah, Ngancar nggih. Lah kono apik dhewe sak kabupaten sementara. Terus nomor 2 mana ya lupa saya. Ada Mejono. Mejono pundi? Nggih, Keronjong Wariti. Kalau biasanya salah nyebut Sanggoriti. Bolak-balik BUMDes Sanggoriti. Kono ya BUMDes Pak. Loh, Bapak nyaut. Pendapatan besar berikonggian. Aset itu bisa wisata malam itu memperkerjakan banyak. Tingkat nomor pinten Pak Siat. Nggih maksudnya begitu. Jadi ke Keronjong Wariti banyak wahana di situ. Wahana nggak harus mahal Pak. Apalagi dikonversi dengan budaya lokal. Budaya lokal ini nopo yo? Aduh nggak tahu apakah lah kemarin siapa yang cewek masih bang sing jualan susu itu? Ah Mbak Elma itu. Apakah boleh sapinya didatangkan di situ nanti siapa pengunjung? Ayo belajar meres sapi. Oh, boleh, boleh. Selama ini kebun belum pernah terjadi di situ. Bisa jadi itu edukasi. Lah nek sapi papat meres bareng kan yuk. Artinya itu menjadi salah satu edukasi bagaimana itu menggait pengunjung. Boleh difoto, di-upload. Ini loh Pak wisata istilahnya langsung sapi perah di lokasi, bisa masih segar, masih begini begitu. Jadi boleh saja itu salah satunya. Dan masih banyak yang lain. Artinya apa? Jenengan jangan stagnan vakum di satu titik tertentu. Wes pelaku apa nih? Jangan. Minimal ada inovasi nanti jenengan terus BUMDes masuk ke situ. Kalau diberlakukan tiket, diberlakukan itu ya minimal untuk ada di sawah untuk penanam ya pengurus ya diseragami, penjualnya diseragami. Terus suasana itu benar untuk menarik tempat duduk itu disetting yang priwong rasa untuk kumpul ya. Betul kan itu. Jadi tidak harus bayar mahal loh. Tapi apa?
Akil pikirannya ada inovasinya. Jadi bagaimana pengurus nanti ini mengemas itu menjadi brandingnya Desa Krengseng. Kemarin Mbak Eni itu di UMKM-nya banyak yang sudah ditampilkan di situ. Karena nambahin neng, enaknya enak polo pendong, enak jepit, enak ular-ularan. Nah ini kacang belum masuk. Kacang benar usah kuat. Beres. Loh, mungkin kuat mungkin ini. Kacang kembet enek, kacang telur enek, sembarang. Lalu lu, ya bagaimana juga bekerja sama dengan UMKM? Ya itu. Terus kerjasama lagi dengan kemarin yang sempat bolak-balik di kiriman kabupaten itu betul bisa. Wah, itu bisa lah. Bisa itu bagaimana? Ya tak apa-apa masih di sini bisa oleh sama atau paling tidak dikemas sebagai produknya bisa. Gitu. Tapi ini berarti ikut ada di sini. Itu secara inovasi marketingnya. Kemudian dari kegiatan itu setiap tahun pengurus BUMDes ini akan melaporkan baik rugi atau untungnya. Per tanggal 31 Desember dengan akan mempertanggungjawabkan laporan akhir tahun BUMDes. Nah, apa yang dilaporkan? Ya uang masuk sama keluar. Tiap bulan harus tentu Pak pembukuannya. Nah ini biasanya siang sudah Bu Ismail itu. Nggak masalahnya. Ini nanti kalau memang gantinya strukturnya ini siapa ketuanya sih yang sinten ini? Jenengan terus sekretarisnya, jenengan benaranya, jenengan lah. Bagaimana administrasi itu bisa berjalan? Setiap bulan harus tutup buku per tanggal akhir bulan. Jadi uang masuk dari parkir wisata, uang masuk dari sewa lapak, uang masuk hasil dari karaoke, mainan. Ya masuknya dengan posisi itu nanti masuknya uangnya untuk apa lagi? Nah itu juga per setiap akhir bulan akan dilaporkan, dibukukan seperti itu dan disetaples, dicilid dengan rapi. Ini loh sebagai laporan tiap bulan. Nah, jangan stagnan itu akan 1 tahun berjalan 3 tahun. Apa tujuan? Kenapa harus punya? Pak saya pengen seperti ini Pak, konsepnya begini. Kita pelajari dulu konsepnya seperti apa, baru dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan bagaimana? Ini ditimbang baik dan buruknya. Pantas nggak dibawa dengan kuning, pantas nggak dibawa dengan kerenceng lah. Itu. Nah kalau di sini kita mengadakan Pak, saya pengen ini ada selancar Pak, orang laut selancar. Kan begitu Pak, nggak sesuai. Jadi kita menyamakan dengan keadaan kita. Lagi suayai suketin jembrung gitu. Ke kanan kiri nih apa itu kotak doko itu naungan gitu. Nah itu wayang. Nah sekarang nggak ada. Nah ini PR-nya pengurus baru cari Pak Bon atau begini pengurus resmi. Biar pengunjung ke sana itu kan di sawah kan enak tuh Pak. Jadi bapak mana mau manuk dari bawah menguatkan manuk doro. Nah itulah berarti apa urgensinya adalah PR jaringan itu banyak, termasuk bagaimana mengembangkan, bagaimana menjalankan. Terus kami berharap setiap langkah itu tolong digunakan yang namanya ADART dan SOP. Ini saya cerita sedikit. Di BUMDes yang kita kunjungi dulu Bapak Ibu, ketoknya menebarokan Pak, tapi ternyata pendapatannya juga ada. Sekarang tidak perlu jalur nanggone BUMDes nanggone desa, BUMDes jalan dhewe. Modalnya wis ratusan juta. Bahkan idle fund-nya sudah lebih dari 2 miliar.
Apa yang dilakukan? Yaitu bagaimana menjalankan kegiatan itu, tapi berpegang teguh pada SOP. SOP-nya apa? Ya otomatis yang namanya SOP ya otomatis tupoksinya pada dengan SOP nanti diatur. Lek saiki mungkin seposo bayaran itu pada enek atau bahkan dikatakan gak enek, tapi tidak menutup kemungkinan ketika wisata dengan unitnya itu bisa berkembang atau ada unit-unit yang lain bisa berkembang besar, kita tidak perlu memilih ternyata pendapatannya banyak. Bisa jadi uang pengurus BUMDes jauh gaji kira terserah dari musyawarah pengurus BUMDes beserta seluruh jajarannya. Dan harapannya kami jenengan itu bisa belajar dari situ, dari awal bersusah-susah dulu sampai akhir sudah terus. Jadi lebih pemberdayaannya dulu. Jadi bagaimanapun yang terjadi di lapangan itu kan dengan faktanya yang menjalankan. Jadi kami berharap dari eranya Mas Iqbal sampai di era yang hari ini nanti bisa lebih berkembang lagi, bisa bermanfaat lagi, gitu, bersinergi semuanya tanpa terkecuali gitu. Lebih-lebih mendatangkan pedagang-pedagang lagi mungkin seperti itu, atau ada sesuatu hal yang dikembangkan di situ. Apa silakan. Kemudian desa juga bersinergi. Kalau memang saat ini belum masih timik-timik, masih awal, ya disuntik modal dulu, dikasih. Kalau kemarin terakhir itu modalnya dari BKK Mas ya, 75 juta itu lumayan itu. Sampai dibuat beli mobil-mobilan, buat beli apa itu ternyata ya dampaknya luar biasa, senyawa luar. Jadi ketertarikan dalam satu titik tertentu itu melibatkan bapak ibu itu anak cilik akan berwisata itu mesti nggak mungkin nggak anak itu wisata kok mengewok telur bapak dan anak itu pokoknya bukan mobil dia perlu jajan, dia wahana dan seterusnya. Pasti itu satu orang, satu keluarga dari banyak kita nggak tahu. Artinya apa? Bisa kemungkinan BUMDes ini nanti melalui unit wisata tersebut bisa mengangkat perekonomian terutama dengan warga sekitar, tentunya masyarakat juga. Kalau ada apa-apa mohon konsultasi ya nanti ya Mas Uda nanti Mas Bobi teman yang baru nanti juga dimasukkan di grup di kecamatan nanti informasi apapun dan sebagainya nanti dulu. Sehingga apa komunikasinya mudah, jangan diam. Kerenceng ini kemarin masih daftar hukum, badan hukum masih daftar nama tok ya. Alhamdulillah nama tok dulu. Nama tok Dewan Dana pun nanti. Dewan Dana. Begitu menuju ke Kemenkumham, Goslet, Wanel, akhirnya lari sampai saya ini. Adalah setahun untuk bantuan bulan lain. Nah, legalitas itu penting. Nopo-nopo begini bro, Vena. Kemarin terus namuni ada Kemenkumhamnya ya. Berkali-kali yang saya ajukan kemarin itu hanya 3 desa yang sudah dapat Kemenkumham, Siman, Tepung, sama Kampung Baru. Karena saya kalau di luar kooperatif Siman sampai ke Jawa Timur. Kemarin keberangkatan yang mana waktu cuma dapat teman sampai berangkat nama turun barang hanya urusan BUMDes. Jangan dikira lah BUMDes tinggalannya jalan Pak SBY, BUMDesma itu, BKAD, PRPM itu jenengan tanggal Pak Lurah baru gitu. Pak Lurah lagi lahir langsung bayaran. Padahal bapak tidak tahu dia. Apalagi kalau berforum ini loh, NSI menjadi anggota nasabahnya PRPM. Nah disitulah salah satunya bagaimana memberdayakan masyarakat agar bisa berjalan. Baik. Mungkin sekilas itu rasanya cukup wakil, cuma kan waktunya saya tak lebih berdoa. Tapi harus lewat di tanggung jawab. Jadi silakan. Ini saya kan sebagai kalau yang harus dilakukan itu kan tadi sempat disebut beberapa yang belum tidak sebenarnya lahan BUMDes sendiri itu
apa. Jadi kita itu nanti untuk mengelola lahan yang bagaimana dan gimana lokasinya juga. Jadi kita nanti untuk mengelola itu, oh ternyata karena lahannya pribadi atau mana misalnya orang ini harus bagaimana gitu ya. Setiap UMKM yang datang kan harusnya ada pajak gitu. Mungkin kita juga ada penangan dan uang masuk buat bagian yang masuk di dan mungkin kita terima kasih. Masih nama nih Niko. Ya baik, terima kasih. Ini Pak Ketua, seperti itu nanti bisa tahu gambarannya seperti apa. Untuk langkah yang harus dengan lakukan menjadi hal titik poin penting menentukan langkah jenengan. Satu, jenengan setelah ini nanti sudah ditetapkan Pak Kades harus segera membuatkan SKP dengan SK langsung bisa inovasi bisa berjalan untuk melakukan kegiatan tupoksi ini jenengan. Kemudian nanti sama berkolaborasi, berkoordinasi dengan municipalnya dulu secara administrasi. Tak jenis yang dilakukan juga itu apa saja, apa saja, parkirnya, wisatanya, apanya dan seterusnya. Pendapatnya dari masyarakat, monggo sharing dengan teman-teman Bumdes yang lama. Kemudian dipetani itu. Oh, pendapatannya dari parkir ini yang mana tempatnya ini sampai detail selesai parkir. Terus pendapatan dari sewa permainan sewanya apa Mas Bang? Ada skuter, ada mobil-mobilan, ada mungkin perahu dayung atau apa mungkin dan sebagainya lah. Itu didetailkan dulu. Setelah detail semuanya barulah dengan eksekusi melihat lapangan atau medannya. Medan di lapangan dilihat lahannya di mana kilo garisnya dari Bumdes kan di bulan sini teori gabungan membuat sini kalau lahannya wong. Nah ini jangan berburu berpatok di PT Pak Bowo bengok lalang ya itu betul. Jadi dengan begitu jangan mengetahui betul kondisi geografisnya, strategisnya ini gitu. Jadi enak semuanya aset setelah tidak memahami termasuk buku keuangan saat ini cash on hand berapa, saldonya berapa, saldo di rekeningnya berapa, atau bahkan minus ya betul menerima keadaan ini langsung untung. Bisa jadi kalau saya dapat warisan banyak langsung utang min 900 juta tunggaan pas mampu untuk tunggaan misalnya terus dikerjun dadak tak karuan langsung dituntut profesional ya nggak bisa ya. Kita harus langsam kita pahami dulu medannya seperti itu. Oh kenapa minus ya, nanti jangan sampai minus seperti apa gitu. Tapi kuncinya berani berbuat ya harus ya berani bertanggung jawab. Artinya apa? Ya jenengan jangan stagnan diem, tolong berinovasi. Kalau kadang ini 2 bulan itu aku harus mencontoh Bumdes yang mana yang baik. Saya yakin ini bisa. Jangan aku yakin pada setengah-setengah sisi setuju ini enggak. Gua wae nopo enak banget kapok untuk ngomong ini. Cara begitu itu sering terjadi dalam pengurus. Kalau sinerginya siapa? Pengawas Bumdes, ada penasehat dari pemerintah desa. Setiap kegiatan koordinasi dan apa istilahnya? Ya semua omongan lah. Jangan menggunakan idealisme kita. Wah saya punya begini. Ya ada bentuk sama begini pengurus Bumdes sama ada penasehat, ada pengawal, ada tim audit atau apa atau dari kecamatan mungkin dari kami juga memberikan apa masukan atau apa. Lek dengan menang ya pulau sekali saran nanti deh mungkin begitu dan saling berkolaborasi, saling berkoordinasi. Jangan dijabarin. PR dengan itu ya digali, dipetakan geografisnya, kemudian semua dilihat asetnya seperti apa sampai jenengan tahu betul posisi Bumdes hari ini jenengan tahu. Seorang tengok Mas saldo untuk bulan per 31 bulan Desember berapa? Akhir tahun jenengan dulu. Nah itu nanti akan dengan rapat akhir tahun RAT-nya untuk melaporkan laba ataupun ruginya di situ. Baru planning tahun 2024. 24 itu duit target juga. Kate lapor. Dengan SK pengurus Bumdes kate lapor. Pasti dengan pikiran dong.
Nah, referensi cari. Oh, ini teman-teman piye ning grojogan cinta mana piye? Apa program ini? Dua jenis apa program ini? Ini besok kemarin kena perahu dayung koyo Titanic di sumber kuning. Nah, semacam itu menjadi inspirasi buat kita.